Merinding, Riflai Harun. Jadi sorotan nasional, fakta di baliknya mulai terungkap. Satu pernyataan. Hanya satu pernyataan. Namun dalam hitungan jam, pernyataan itu meledak di media sosial, grup diskusi politik, kanal YouTube, dan ribuan kolom komentar. Bukan karena korupsi, bukan karena skandal pemerintahan, tetapi karena seorang komentator hukum terkenal secara terbuka berpendapat bahwa Presiden Prabowo sebaiknya tidak maju lagi untuk periode berikutnya di masa depan. Dan dari situlah kontroversi ini dimulai. Karena banyak orang Indonesia langsung bertanya hal yang sama. Kenapa isu ini tiba-tiba didorong sekarang? Kenapa pembahasan soal 2029 sudah muncul ketika pemerintahan saat ini masih berada di tahun-tahun awal? Dan kenapa nama Riflai Harun tiba-tiba menjadi salah satu yang paling ramai dibicarakan di dunia maya? Reaksinya luar biasa. Ribuan komentar muncul hampir seketika. Banyak penonton sangat tidak setuju. Sebagian lainnya membela hak untuk menyampaikan pendapat politik. Dan beberapa pengamat menilai perdebatan ini sedang membuka sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar perbedaan pendapat atas satu pernyataan. Tonton sampai selesai. Karena kita akan membahas dengan jelas apa yang dikatakan Riflai Harun, mengapa komentarnya memicu reaksi emosional yang begitu besar, bagaimana opini publik mulai terlihat bergeser, dan mengapa sebagian pengamat politik menilai perdebatan ini bisa menjadi salah satu percakapan politik paling penting menuju 2029. Karena yang terjadi sekarang bukan lagi hanya tentang satu orang. Dan satu hal lagi, mungkin ada yang bilang video seperti ini tidak layak ditonton. Channel kecil seperti ini tidak mungkin tembus 1000 subscriber. Siapa juga yang peduli politik, tapi kami melihatnya berbeda. Kalau kamu percaya Indonesia pantas mendapat perhatian dunia, tulis komentar sekarang juga. Ketik Indonesia bisa dan subscribe. Tunjukkan rasa banggamu terhadap apa yang sedang terjadi di negeri kita. Itulah yang membuat kami terus membawa update seperti ini langsung untuk kamu. Mari kita lanjutkan. Ini mulai menjadi perdebatan tentang demokrasi, persaingan politik, kepercayaan publik, dan arah masa depan Indonesia. Kontroversi ini bermula setelah potongan video beredar di dunia maya yang menampilkan diskusi tentang masa depan politik Presiden Prabowo. Dalam diskusi itu, muncul kekhawatiran tentang kemungkinan dominasi politik di masa depan jika seorang presiden petahana kembali maju setelah menyelesaikan periode pertamanya. Komentar tersebut cepat menyebar di media sosial. Pendukung presiden menilai pernyataan itu tidak adil. Para pengkritik melihatnya sebagai analisis politik yang sah. Dan tiba-tiba diskusi itu meledak. Yang terjadi setelah itu bahkan lebih menarik. Alih-alih mereda setelah beberapa siklus pemberitaan, perdebatan ini justru makin besar. Jauh lebih besar. Kolom komentar mulai dipenuhi reaksi penuh emosi. Banyak penonton berpendapat bahwa berdasarkan hukum Indonesia, setiap warga negara yang memenuhi syarat berhak mencalonkan diri jika memenuhi ketentuan konstitusi. Sebagian lainnya berpendapat bahwa membahas risiko politik di masa depan adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Akibatnya, percakapan ini bergeser dari satu pernyataan menjadi pertanyaan yang jauh lebih besar. Apakah pembahasan tentang pemilu masa depan memang sudah seharusnya dimulai sekarang? Atau ini masih terlalu dini? Pertanyaan itu kini membelah opini publik. Satu sisi berpendapat bahwa sistem demokrasi Indonesia sudah memiliki aturan yang jelas. Jika rakyat puas dengan kinerja seorang pemimpin, mereka bisa memilihnya. Jika tidak puas, mereka bisa memilih orang lain. Sederhana. Sisi lain berpendapat bahwa sistem demokrasi tetap harus selalu diawasi dengan cermat, terutama ketika membahas konsentrasi pengaruh politik. Kedua pandangan ini memiliki pendukungnya masing-masing. Dan itulah yang membuat isu ini menjadi begitu kontroversial. Namun, disinilah ceritanya menjadi lebih menarik. Banyak pengamat politik menilai bahwa kuatnya reaksi publik mungkin menunjukkan sesuatu yang tidak terduga. Bukan semata-mata tentang Riflai Harun. Bukan semata-mata tentang Prabowo. Tetapi tentang suasana batin publik itu sendiri. Karena setiap kali sebuah isu politik memicu emosi yang sangat kuat,
Para analis biasanya melihat lebih jauh dari sekadar judul berita. Apa sebenarnya yang sedang direaksikan masyarakat? Kekhawatiran apa yang lebih dalam sedang muncul? Dan apa yang bisa dibaca dari situasi politik saat ini? Pertanyaan-pertanyaan itu kini dibahas di mana-mana. Sementara itu, para pendukung Presiden Prabowo menunjuk pada sejumlah survei terbaru yang menunjukkan tingkat kepuasan publik yang tinggi. Beberapa survei dalam setahun terakhir menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat masih berada pada level yang relatif kuat. Apakah angka-angka itu akan tetap stabil dari waktu ke waktu adalah pertanyaan lain. Namun, para pendukung berpendapat bahwa angka-angka seperti itu menjelaskan mengapa pembahasan tentang pemilu masa depan menarik begitu banyak perhatian. Bagaimanapun juga, persaingan politik seringkali dimulai jauh sebelum masa kampanye resmi dimulai. Dan ini membawa kita ke poin penting berikutnya. Banyak orang melihat bahwa pembahasan ini dengan cepat bergerak melewati nama Refly Harun sendiri. Tiba-tiba, tokoh politik lain, komentator, akademisi, aktivis, dan mantan pejabat ikut terseret ke dalam percakapan. Setiap pernyataan menjadi headline. Setiap wawancara memunculkan reaksi baru. Setiap potongan video menciptakan gelombang perdebatan baru. Dengan kata lain, kontroversi ini hidup dan berkembang sendiri. Pada titik itu, ini bukan lagi sekadar tentang satu komentar. Ini telah menjadi percakapan nasional. Dan ketika hal seperti itu terjadi, persepsi publik menjadi sangat penting. Karena politik tidak hanya digerakkan oleh fakta. Politik juga digerakkan oleh narasi. Cerita yang dipercaya orang. Tafsir yang diterima masyarakat. Kesimpulan yang mereka ambil. Dan saat ini, berbagai narasi sedang bersaing untuk merebut perhatian publik. Sebagian orang percaya bahwa para pengkritik hanya sedang menjalankan hak demokrasi mereka. Sebagian lainnya percaya bahwa tokoh-tokoh politik tertentu sedang meremehkan dukungan publik terhadap pemerintahan saat ini. Dan ada juga yang percaya bahwa seluruh perdebatan ini mencerminkan ketegangan yang lebih dalam yang sudah ada sejak siklus pemilu sebelumnya. Itulah sebabnya reaksi publik menjadi begitu kuat. Namun mungkin bagian paling menarik dari seluruh cerita ini adalah respons masyarakat biasa. Lihat media sosial, lihat forum diskusi, lihat kolom komentar. Banyak komentar tidak berfokus pada argumen hukum, tidak berfokus pada teori konstitusi. Mereka berfokus pada sesuatu yang jauh lebih sederhana. Kepercayaan. Apakah rakyat percaya pada kepemimpinan saat ini? Apakah rakyat percaya pada para pengkritik politik? Apakah rakyat percaya pada alternatif masa depan? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul berulang kali. Dan mungkin itulah yang menjelaskan mengapa emosi publik begitu tinggi. Karena kepercayaan sulit dibangun, dan jauh lebih sulit dipertahankan. Sementara itu, sebagian analis percaya bahwa Indonesia sedang memasuki masa ketika narasi politik akan menjadi semakin penting. Bukan karena pemilu berlangsung besok, tetapi karena positioning politik sering dimulai bertahun-tahun sebelum rakyat mencoblos. Pernyataan yang beberapa tahun lalu mungkin terasa biasa, kini bisa memicu perhatian nasional. Setiap wawancara penting, setiap pidato penting, setiap kemunculan publik penting, dan setiap pernyataan kontroversial bisa menjadi berita nasional hanya dalam hitungan jam. Itulah yang terjadi di sini. Satu diskusi, satu opini, satu potongan video viral, dan tiba-tiba seluruh negeri ikut membicarakannya. Pertanyaan yang lebih besar sekarang adalah, apa yang akan terjadi berikutnya? Apakah kontroversi ini akan mereda? Apakah perhatian publik akan berpindah ke isu lain? Atau apakah ini akan menjadi salah satu bab awal dari cerita politik yang jauh lebih besar menuju masa depan? Tidak ada yang tahu pasti. Namun, satu hal sudah jelas. Reaksi ini menunjukkan betapa besarnya perhatian rakyat Indonesia ketika membahas masa depan negaranya. Masyarakat peduli. Mereka sangat peduli. Dan itulah mengapa satu pernyataan politik saja bisa memicu perdebatan nasional yang begitu besar. Bagi para pendukung, kontroversi ini justru memperkuat dukungan mereka. Bagi para pengkritik, kontroversi ini memperkuat kekhawatiran mereka.
Bagi pengamat netral, ini menjadi gambaran menarik tentang lanskap politik Indonesia yang terus berkembang. Dan bagi semua orang lainnya, ini menjadi pengingat bahwa politik Indonesia tetap menjadi salah satu topik paling dinamis dan paling diperhatikan di negeri ini. Perdebatan ini masih jauh dari selesai. Pertanyaan-pertanyaannya belum terjawab. Dan dampak politiknya mungkin masih akan terus berkembang selama berbulan-bulan ke depan. Jadi, menurut kamu bagaimana? Apakah ini hanya opini politik biasa yang kemudian viral? Atau apakah kuatnya reaksi publik menunjukkan ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang bergerak di bawah permukaan politik Indonesia? Jawaban atas pertanyaan itu pada akhirnya mungkin akan memberitahu kita lebih banyak tentang masa depan Indonesia daripada pernyataan awal itu sendiri.